Berbicara tentang perempuan tidak terlepas dari Ibu Pertiwi. Berbicara tentang perempuan, super kekuatan yang bisa merepresentasikan kehidupan, kasih sayang, cinta, bahkan pengabdian. Perempuan adalah bagian dari kemuliaan, dan kita sebagai lelaki harus bisa bagaimana caranya kita bisa menemani, menjadikan ruang-ruang diskusi yang menarik, karena perempuan bagian dari keistimewaan yang diciptakan oleh Tuhan. Ada salah satu perempuan yang mempunyai potensi, mempunyai kemampuan. Cara beliau menulis, cara beliau merepresentasikan sebuah peristiwa, realitas, khususnya tentang perempuan. Kali ini kita ngebahas tentang perempuan dan puisi. Salah satu narasumber yang baru ketemu lagi selama beberapa bulan, bahkan setahun, bahkan 2 tahun gitu. Kita sambut Ica. Mohon Kang Opik, halo Rumah Komunitas, terima kasih sudah mengundang. Sama-sama. Sehat Kang Opik? Alhamdulillah sehat-sehat. Sih kan nama enggak setahun Berapa bulan? Setahun ah. Rozenski main dah, aku mau nonton kamu kalau datang Bener berapa bulan? Iya. Ada beberapa bulan ya. Kayak tengah tahun lalu kayaknya ya? Tengah tahun lalu. Sibuk apa sekarang, Cak? Sibuk berjalan-jalan dengan buku, alhamdulillah. Ya, karena S2-nya mungkin lagi di pause dulu ya gitu. Jadi mungkin ya itu diperjalankannya, kayaknya disuruh rilis buku, ya sudah akhirnya rilis dan ada rezekinya buat tour, jadi ya sibuk jalan-jalan aja sih sama buku ini gitu. Ya jalan-jalan. Alhamdulillah iya, jalan-jalan bari dagang kan. Iya, terus ya tadi ya betul ya disinggung, aduh openernya cantik sekali paragrafnya. Jadi ya ada domestiknya juga sih, sibuknya ya, sudah menjadi istri, jadi di rumah juga. Pagi-pagi paguliwak, masih apa ya bahasa Indonesia paguliwak, ribet ya, ada keriuhan-keriuhan gitu. Ya tapi dinikmati karena ya tadi perempuan itu banyak perannya, banyak statusnya ya yang melekat gitu. Aku tadi dari referensi ini, maka ngucapinnya seperti itu. Oh, wow. Ternyata Statementnya bagus apa sih namanya, bukunya keren. Amin, amin. Ini apa sih yang membuat Ica tertarik dengan menulis puisi gitu? Ini kan puisi ya atau saja? Puisi. Yang membuat aku tertarik menulis puisi mah, wah itu berarti kita berbicara di tahun 2000, Kang. 2000? Karena tahun 2000 itu aku 26 tahun lalu. Iya, Ya, 26, iya dong. iya. Karena waktu itu tuh pertama kali aku nulis puisi itu kelas 2 SD, yaitu tahun 2000-2001. Nah, kenapa? Jadi kenapa aku mungkin menyukai puisi? Jadi dulu ini ada apa ya? Ada singgungannya sih dengan guruku gitu, wali kelas aku. Dulu waktu aku SD kelas 2 itu, aku tuh di remedial terus, Kang, matematikanya. Aduh, jelek banget. Aku tidak berteman baik dengan angka. Nah, wali kelas aku ini dulu mah zaman cawu kan ya, catur wulan teh belum semester. Nah, sepertinya mungkin bingung, ini anak tuh kayaknya nilainya. Jadi yang lain kan nilainya bagus, Kang, alhamdulillah. Tapi untuk angka-angka antik jelek aja. Remedial. Nah, suatu sore dipanggil lah aku sama wali kelasku namanya Bu Intan. Aku respect banget sama teman-temanku juga yang profesi guru sekarang ya. Nah, sama Bu Intan, dia berikanlah satu buku ke aku. Saya ingat betul namanya buku, judulnya Chicken Soup, kalau tahu. Chicken Soup, ya. ya. Zaman dulu ini ya sempat seru-seru. Ya kan, booming tuh sama milenial sama Gen X mah ya. Chicken Soup, ingat yang dikasih ke saya Chicken Soup for the Kids Soul. Terus dia bilang, Nis, coba dulu tuh SD aku dipanggil Nisa, Nis,
coba tolong kamu baca buku ini, terus nanti besok sore, karena waktu itu full day sekolah, besok sore kamu bacain lagi ke ibu, ambil aja satu judul, karena si Chicken Soup itu kan antologi cerpen ya. Iya, betul. Gitu. Ternyata besoknya itu aku itu bukan hanya membacakan atau menceritakan kembali satu judul cerpen, tapi sebukuan, Kang. Dari seru, situ oh ternyata nih anak mungkin bakatnya bukan di angka karena ke kata-kata, menemukanlah si wali kelas teh meureun ya, dia happy menemukan kayak oh ini gitu. Tapi Bu Intan keren itu. Keren banget sih, sumpah keren banget. Nah akhirnya dari situ ya sudah, Nis coba ikut ini. Nah lomba piala pertama aku pun hasilnya dari lomba menulis, Kang. Wow, dari SD itu dicemplungin lah sama Bu Intan gini ya sudah, akhirnya makin ke situ ke penulisan cerpen juga sempat nyobain lomba-lomba dan lain-lain, ya sudah akhirnya sesingkat saya dari situ ya sudah jatuh cinta dengan kata-katanya dari SD. Wah, jatuh cinta kata-kata iya dari SD. Nah, teman-teman, perempuan itu punya potensi lebih kayak Kakak Ica gitu. Ternyata kalau nggak usah malu, nggak usah takut dengan potensi teman-teman. Teh Ica bisa gitu nyiptakan sebuah puisi yang atau tulisan-tulisan lain ya gitu. Nah ini gimana sih ceritanya kok bisa menciptakan puisi-puisi yang ajaib ini gitu? Ini teh memang awalnya dari kegelisahan terhadap peristiwa hari ini atau realitas hari ini, bahwa banyak normalisasi patriarki mungkin ya, atau itu menurut Ica sendiri. Secara spesifik mungkin ya tadi ya, karena Kang Opik sudah baca tentang buku ini, memang tadi menyinggung patriarki, tetapi sebenarnya secara utuh si Andi Sarusmananya sendiri kayaknya sama sih, Kang, seperti manusia pada umumnya ya gitu. Ketika kita diperlihatkan peristiwa ya, apalagi ya kita tinggal di negara ini gitu yang sangat naik turun ya berita tuh ya, kadang happy tapi banyak yang bikin kesel gitu kan. Nah tadi karena udah diinstalnya mungkin si perangkatnya, si toolsnya ini kata-kata, ya akhirnya mediumnya kata-kata. Jadi saya rasa sama sih seperti manusia-manusia lain yang diinstal, misalkan ada yang lewat lukisan, ada yang lewat lagu, ada yang mungkin akhirnya lewat hitung-hitungan gitu. Apapun itu ya, ke alam. Kalau olahraga mungkin dia lebih motoriknya gitu yang digunakan. Nah kayaknya karena aku dari kecilnya memang diinstalnya seperangkat untuk menganalisis ya, jadi responnya tuh akhirnya kan lewat kata-kata. Nah sama, dan aku rasa sepertinya mungkin semua pelaku seni, semua orang-orang yang mengindikan sebuah produk gitu ya, kayaknya harusnya sih modal utamanya memang dari kegelisahan ya, karena kalau tidak gelisah mungkin kita juga bingung ya, kita nggak ada pemantiknya gitu, nggak ada why, nggak ada tanda tanyanya gitu. Jadi pun ketika, makanya aku jadi paham sih, Kang, ada beberapa kayak quotes gitu yang bilang ya kayaknya tulisan-tulisan yang bagus itu atau karya-karya yang bagus itu tidak lahir dari zona nyaman gitu. Dan ternyata PR-nya betul, setelah kita udah nyampe di zona nyaman pun diayak-ayakeun we gitu si isu itu tuh. Jadi mau nggak mau dipekakan gitu diri kitanya gitu ya gitu. Karena itu mau nggak mau di dapur pribadi Ica pun begitu. Maksudnya aku tidak apa ya bahasanya ya, mungkin ya alhamdulillahnya mungkin aku ada dalam mungkin kehidupan yang cukup nyaman, tapi pada akhirnya kenapa mungkin bisa mengcapture gitu banyak kegelisahan yang mungkin bukan aku sendiri yang ngalamin gitu tadi, karena pada akhirnya aku memaksa untuk diriku untuk tetap punya kepekaan itu dengan cara apapun, misalkan bergaul lah, terjun ke lapangan lah, risetnya lah, kayak gitu-gitu sih. Jadi saya rasa nggak ada excuse ya untuk seniman atau pelaku seni atau siapapun yang mau melahirkan sebuah produk gitu, ketika orang teh yang ngajian buku misalnya, tapi permasalahannya itu pasti ada deh, lo harus cari gitu. Tapi pasti ada. Kalau nggak ada permasalahan pasti nggak beda rasanya ya. Beda. Nah beda ini sih. Kalau karya Ica ini kuat gitu rasanya, Ca, gitu. Karena mewakili kegelisahan kan, kegelisahan baik itu. Saya juga baru kan baca gitu, tapi kuat gitu, secara tulisan, secara kata dan bahasa gitu. Kalau dibedah sama Thaddeus Kauzan, wah itu anjir, ada bisa loba gitu.
atau wah keren lah ini. Aduh, masya Allah, amin. Keren Amin. gitu. Nah ini kalau beli itu di mana? Apakah ini di Gramedia ada atau memang Iya. just do it gitu dengan Iya. ini apa sih independen gitu? Ini independen, Kang. Oh independen. Alhamdulillahnya independen. Jadi ada juga mungkin beberapa pertanyaan kenapa memilih jalur ini gitu ya. Nah, memang kan saya percaya bahwa ketika orang gitu ingin mengeluarkan sebuah produk itu pasti di produknya itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Pasti. Jadi kenapa sih ini buku harus lahir gitu? Kalau aku rucutkan ke kisahku lah. Kenapa dia harus lahir gitu? Nah, aku rasa kayaknya jalan yang tepat untuk buku ini adalah indie. Menurutku ya independen gitu. Nah, dan ternyata lewat jalur independen ini aku banyak belajar hal baru justru. Jadi kayak belajar end to end-nya, skema bisnisnya bagaimana, masuk ke dapur produksi, sampai gramasi kertas. Itu kan menurutku sebuah ilmu ya, banyak banget gitu ilmu yang aku dapatkan gitu. Jadi dan akunya juga senang gitu melakukan itu, terus belajar distribusi, belajar marketing di zaman sekarang seperti apa gitu. Dan pada akhirnya kalau karakter aku setelah menemukan si formula end to end dari hulu ke hilir, aku malah punya kebahagiaan baru gitu selain ngerilis ini, jadi dapat ilmu yang baru gitu. Kalau aku ya gitu menjalankan ini, jadi emang anaknya kemarin mau riwe gitu. Jadi ya sudah gitu, aku seneng sih, win-win gitu jadinya, win-win. Jadi gitu. Setiap apa yang dikerjakan menjadi sebuah pengalaman baru ya. Iya, dan itu sih yang barunya sih Kang. Kayak kadang kan ada beberapa juga yang kadang-kadang si ilmu itu kalau kita ketok mungkin ada beberapa pihak-pihak yang dengan sengaja menutup gitu ya, kayak dapurnya nggak mau dikasih lihat gitu, nggak mau dikasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ngelakuin semuanya self made, ya akhirnya kita mau nggak mau maksa mencari formula itu dan dapet gitu. Dan kalau aku sih dengan senang hati, kalau misalnya ada yang mau tanya, misalnya kita bikin kelas bagaimana memberikan buku indie, aku sih dengan senang hati akan sharing itu. Wah keren. Teman-teman, kalau teman-teman butuh kelas tentang puisi, distribusi atau produksi dan lain sebagainya, nanti saya kabarin Ica, semoga Ica mau khususnya di selatannya. Mau dong dengan senang hati. Mau. Aku rumahnya juga di timur sih, nggak jauh-jauh banget. Timur. Tadi belum jawab. Jadi kalau di mana? Aku juga bermitra dengan toko buku independen, Kang. Oh, keren. Di Bandung ada, di Pelagia ada, di Rahasia Bandung ada, di Alet masih ada nggak ya sisanya? Kayaknya harusnya masih ada. Kineroku ada. Ada juga gitu. Terus Berkawan Sekebun? Belum kayaknya. Nanti aku titip ya. Harus. Aku titip deh ke Berkawan Sekebun teh. Mang Toas di tembok, perusahaan tembok ya? Taos Cihapit. Oh Cihapit, iya. Itu keren itu. Iya, aku tapi belum titip bener-bener. Jadi yang belum masuk memang di perpustakaan di tembok belum. Berkawan Sekebun juga belum gitu. Belum nitip. Alhamdulillah udah sih di Bali sampai mana-mana juga udah ada. Maksudnya aku kerja sama toko bukunya juga di Sumatera ada, jadi insya Allah di tiap pulau ada gitu. Gitu sih kalau banyak sih alhamdulillahnya gitu nitip-nitip jual. Terus kalau misalkan mau di Jakarta mah udah jelas ada ya gitu, ada banyak juga. Terus kalau mau lewat aku juga, jadi aku nyimpen gitu sisa stoknya ada, itu mah di Bitly aja. Jadi ada Google Form yang bisa kamu transfer nanti, misalkan bayar segala macam. Nah kalau yang di aku mungkin dapat bonusnya, dapat tanda tangan, karena itu benar-benar aku yang datang ke GNT-nya aku kirim kayak gitu-gitu. Ya itulah mungkin kesibukannya juga mungkin belum terlalu sibuk-sibuk banget. Tapi jadi, sebentar lagi lebih sibuk. Amin ya Allah, amin. Ini kan Ica itu kan membuka pasar barunya, jadi pasar mandiri, pasar bisa diciptakan sama Ica. Aku setuju gitu. itu. Dan panggung bisa diciptakan sendiri. Nah ini menjadi pertanyaan menarik buat teman-teman adalah gimana sih memproduksi ini teh, apakah mahal atau gimana gitu? Nah kan ada juga yang ya teman-teman gitu punya karya banyak gitu, tapi dia nggak pede untuk memproduksi sendiri gitu, independen gitu, atau menciptakan pasar sendiri. Nah Ica kan salah satu trigger nih
dari kaum perempuan ya, gitu, yang berani gitu menciptakan pasar sendiri gitu. Yeah. Bisa nggak diceritain gitu seperti apa sih sehingga teman-teman yang nonton ini tuh wah iya semangat gitu kayak chicken soup semangat gitu untuk seperti Ica gitu, seniornya atau kakaknya atau ini apa kakak gitu. aja lah ya, jangan senior. Ya tadi mungkin alhamdulillahnya karena dititipkan lebih dulu kisahnya ke saya mungkin gitu ya. Pertama memang selalu kalau aku bilang ke penulis-penulis adalah purpose-nya apa dulu nih, tujuannya. Karena tujuan itu yang akan nanti membedakan bagaimana kamu punya perangkat kayak visi kan. Jadi tujuan tuh visi. Kalau visinya A dan B beda kan misi turunannya akan beda. Nah kalau saya suka analoginya dari situ, purpose-nya apa nih? Kamu mau cari nilai ekonomis yang lebih tinggi, maksudnya kamu pengen cuan. Dari buku itu apa nih? Impact. Jadi itu kan sebenarnya bisa dibedah. Jadi KPI kamu tuh apa nih? Mau kualitatif, mau kuantitatif? Nah itu baru turun gitu. Oke, kita perkecil berarti di konteksku aja ya, gitu. Di kisahku berarti kan sudah jelas independen nih startnya. Nah pertama udah jelas manuskrip beres ya. Kita selesaikan dulu. Kita tulis beres. Lalu aku juga balik lagi aku murid dari banyak senior-senior, dari banyak guru-guruku dalam dunia kepenulisan. Aku sempat tanya waktu itu, mulailah aku bingung. Gini kalau misalkan lewat jalur indie, editor siapa ya? Lalu aku ada pertanyaan dari dalam diri, editor tuh perlunya, jadi seberapa krusial sih editorial dalam dunia kepenulisan apalagi independen? Gitu, karena kan seolah-olah ada yang bilang, seolah-olah penerbit independen, maksudnya penulis yang lewat independen itu, seolah-olah ya ada mark yang ada ini yang nempel bahwa oh berarti QC-nya tidak lebih rapih daripada pakai penerbit. Banyak dong, banyak orang berpikiran seperti itu. Karena ya pada akhirnya ketika independen semua orang bisa nerbitin. Nah kemudian aku nggak mau dong. Aku pengen gimana caranya kita independen tapi QC-nya tetap kencang. Gitu. Akhirnya sudah aku tanya lah sesuatu itu ke KTO, kalau tahu teori Serum teh. Ke KTO aku tanya, Kak, kamu editorialnya siapa dulu gitu, maksudnya start di awal kan, sekarang mah beliau sudah besar ya gitu pokoknya gini segala macam, dan dia bilang gini, Ca, aku adalah orang yang termasuk galak dengan tulisanku sendiri, tegas, nah kamu harus punya itu gitu. Aku rasa semua penulis punya itu, kata Theo. Akhirnya aku pakailah di karyaku ini, jadi aku cukup galak sih sama bukuku, kayak proofreading, titik, koma, wah layouting ini itu typo apa segala macam. Jadi otomatis kalau independen, kerjaan pasti akan banyak banget ke penulisnya selain menyelesaikan naskahnya. Jadi justru kalau buat aku, kalau kita bikin presentasi ya Kang ya gitu, naskah selesai, jadi proses ideasi, substansi naskah segala macam itu 50-50 loh sama setelah rilis dan prosesnya. Jadi bobotnya ternyata sama. Belum lagi nanti setelah ini aku selesaikan dulu ya, setelah naskahnya beres, kemudian aku mencari siapa saja tokoh-tokoh di dunia kepenulisan yang relevan untuk bisa memberikan blurb atau testimoni gitu. Nah naskah beres, nah di sini kan salah satunya juga ada, kalau di Bandung ada Bang Ucok, Homicide, Bang Heri Mort Vanguard gitu, aku kirimkan gitu. Terus di Jakarta ada Mas Holil juga, RK, karena balik lagi spektrum aku juga mau nggak mau selain penulis ada musisinya. Dan aku rasa tulisan ini relevan lah dengan bagaimana mereka menjalankan kehidupan gitu ya, itu juga panutan-panutanku. Nah udah, terus kalau di Jogja ada budayawan, ada senior juga udah sepuh Mas Halim Hade, terus ada dari Afrizal Malna juga, ada KTO juga. Nah aku kirimkan mereka, nah itu tuh deadline-nya 3 bulan dari sebelum 3 masuk. bulan. Jadi mereka tuh ibaratnya yang duluan tahu deh gitu bocoran-bocorannya gitu. Ya kan apalagi ya gitu kayak ke Mas Holil gitu kan sibuk dong gitu. Jadi pasti mereka juga punya antrian bacaan kan gitu ya. Sudah udah beres semua. Beres layouting, aku juga ada tim internal untuk layouting. Beres layouting, oh sama ini satu lagi jangan lupa, ini juga perempuan hebat yang melukis. Wow. Yang melukis covernya. Jadi ada pelukis asal asal Purwakarta, namanya Jessica. Hai Jess. Jadi lukisan dia juga semuanya itu tentang perempuan. Dia udah lebih lama melukis tentang perempuan. Manuskripnya juga aku kasih ke Jess. Jess, kamu mau nggak? Nah itu cari ilustrator. Nah karena aku suka banget lukis fine art, jadi aku masih belum kepikiran sih untuk menggunakan digital ini ya art gitu. Jadi aku biasanya ke penulis nih, ke pelukis approach-nya
gitu. Makanya ini kan ada rongga-rongganya nih karena di scan kan kanvas. Keren, boleh ya. Itu jadi itu semua nih yang mendapatkan manuskrip, dapat draftnya pertama, udah jadi segala macam ya, baru akhirnya kita pilih-pilih ke percetakan. Ini aku di Jogja, karena si percetakan yang aku ini alhamdulillahnya dia sudah satu paket lah bahasanya dengan bisa ngurusin ISBN, karena isunya sekarang ISBN lama kan, gitu. Sebenarnya bisa sih sendiri juga gitu kita, cuman karena udah. Dan si penerbit ini tuh cerdiknya dia kayak punya sistem, jadi udah ada, jadi kayak ngestok gitu si percetakannya gitu. Udah, nah itu juga kita juga harus punya ilmu untuk mencari komparasi ya. Tadi kayak gramasi kertas, HPP per bukunya berapa gitu, kualitasnya. Iyalah, jalan-jalan kalau ke Bandung kita cari gitu percetakan yang Kosambi. Bener, sampai ke Nangor aku ngeliat-liat, nyari-nyari gitu, kualitasnya bisa nggak nih, ini di print berkali-kali kan, di scan nih si lukisan gitu, bisa nggak kayak gitu-gitu. Terus ya udah, habis gitu aku lupa. Oh ya, habis jadi segala macam ya sudah, akhirnya di packing, masukin. Nah, sebenarnya pertanyaan adalah ketika buku itu lahir. Kalau saya selalu bilang gini, penulis memarketingkan bukunya itu tuh sebenarnya hak bukunya loh. Buku itu punya hak untuk ketemu banyak orang. Buku itu punya hak untuk dibaca selain oleh penulisnya sendiri. Jadi kalau saya selalu nge-encourage tadi ya kawan-kawan yang udah bisa menulisnya gitu, udah bisa menulis lagunya, si musisinya, ayo kita juga harus cari keilmuan lain selain si kesenian itu sendiri gitu. Kalau zaman sekarang mah artpreneurship katanya ya, kita belajar bagaimana sih gitu memutarkan roda perekonomian dari produk yang kita punya. Kita menjualkan ini tuh kalau saya lihat dari kacamata yang lebih bijak, ini kan berarti bukti aku pede dengan bukuku. Makanya aku tadi mau nggak beli misalnya apa gitu. Tapi kalau misalkan menurutku tulisanmu ini, kan ada juga orang-orang yang misalkan, Ca, aku mah nulis teh udah aja ngerilis terus disimpan di kamar. Ya sudah, kalau gitu kamu nggak usah pusing-pusing tadi kayak harus nyari percetakan yang bagus apa segala macam, karena kan ya udah gitu tujuannya untuk koleksi pribadi saja toh gitu. Ya udah, menurut aku di print aja di kertas A4 beres gitu. Tetapi ternyata aku juga sempat banyak gitu ya dapat nasihat gitu dari penulis-penulis, dari guru-guruku juga bilang gitu, Nis, menulis buku dan menerbitkan buku itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku menerbitkan buku karena kan suami aku juga nulis buku di tahun 2018. Aku belum kenal tuh waktu itu, dan sebenarnya yang menjadi trigger aku terpacu adalah suamiku ini bilang, aku dulu 500 buku bisa kejual sebulan. Karena dia mah lulusannya kan SBM ITB. Jadi dia otaknya dagang banget, soke. Terus dia bilang, kamu kan udah lebih lama, maksudnya di dunia sastra segala macam. Ibaratnya aku aja nih yang bukan siapa-siapa bisa kejual gitu. Terus masa kamu nggak bisa? Ya udah, akhirnya suami aku kasih challenge juga kayak, oke, aku bisa gitu. Terus ya udah. Iya sih Kang, tapi jangan lupa ya bahwa growth itu datang dari hal-hal yang paling membuat kita tidak nyaman. Kenapa aku bisa ngomong kalimat itu? Karena kenapa? Aku nggak ada jiwa dagangnya sama sekali. Buat aku untuk ngejual-jualin itu rasanya aneh banget awal-awalnya. Karena aku bukan pedagang ya, bukan marketing gitu. Tapi kata suamiku, kamu bawa di tas tiap hari minimal 2. Jadi mau kamu ketemu sama orang, ngobrol segala macem, kan bisa tiba-tiba, ya aku nebetin buku, kejual satu. Tapi awalnya mah ya di bulan-bulan awal teh aku kayak, aneh banget gitu, biasa nyanyi ya gitu, udah biasa ya gimana lah, kebanyakan nulis cuma bisa nulis ya doang, nyanyi beres. Ya sama ya kalau misalkan di Estuari kan ya udah yang tahu ada job apa itu manajer ya, kita mah kan ibaratnya nyanyi doang gitu ya, ngasih show aja gitu. Oh ternyata ketika kita main di keilmuan yang berbedanya menyenangkan juga. Nah itunya jadi aku senangnya ketika formula tadi aku bilang end to end-nya ya, dari awal ke akhirnya kita bisa tahu, jadi bisa direplika untuk tadi perempuan-perempuan dan laki-laki juga yang ingin nerbitin tadi, mungkin ya setelah aku ada lagi yang mau mengcopy formulaku, aku bisa kasih gitu loh, karena ini semua aku yang pegang kan gitu, ngedistribusiinnya, terus belajar digital marketingnya Kang gitu di zaman sekarang sampai ke arah situ. Iya, kayak platform yang bagus untuk ngeiklaninnya, maksudnya apa aja gitu, kayak gitu sih. Oke, ini pertanyaan sederhana sih, Sa. Kenapa perempuan, Ca? Kenapa perempuan? Karena aku perempuan, jadi aku menggunakan tubuh perempuan sih.
gitu ya, kayak ya maksudnya kan banyak sih peristiwa gitu, oh iya. bukan hanya sekedar perempuan gitu. Oh oke, aku paham maksudmu. Ini Iya. apa sih kalau menurut aku kan dari buku ini tuh membahas tentang kekuatan perempuannya itu untuk melawan, salah satunya melawan budaya patriarki gitu, diskriminasi gitu, kekerasan dan lain sebagainya gitu. Nah, Ica mengangkat itu tuh apa sih namanya? Apakah karena resah atau menjadi ciri atau identitas Ica dalam berkarya gitu? Ya, aku paham nih secara besar ya, maksudnya kenapa perempuannya, maksudnya secara makro ya. Karena isu perempuan itu di Indonesia itu menurut aku ya Kang, sudah banyak disuarakan. Kita juga banyak ya, banyak kita tidak juga menjadi buta akan realita di lapangan. Banyak sekali kok lingkar-lingkar feminis gitu ya yang benar-benar menyuarakan sekali. Tapi belum beres. Jadi saya ngelihat isu perempuan itu sama kayak isu Papua. Kayak sama ya dong, kayak isu-isu misalkan sekarang gaji guru gitu. Udah banyak banget gitu yang menyuarakan tapi nggak beres-beres. Lah berarti harus suarakan lebih besar gaungnya gitu. Dan betul, patriarki di sini itu aku mencoba menangkap di sesuai zamannya, Kang. Kalau misalkan buku aku ini menjelaskannya, misalkan isinya tentang tentang perempuan yang nggak bisa sekolah, apa-apa, saya rasa itu udah beres ya. Maksudnya di zaman Dewi Sartika gitu ya udah beres ya gitu. Nah makanya di buku ini yang coba aku tangkap adalah bagaimana sih perempuan itu menghadapi ekspektasi publik. Jadi ternyata perangnya tuh sekarang lawan ekspektasi publik kalau menurut data dan risetku ya di lapangan dan yang aku alami dan ini yang teman-teman lah perempuan lain alami. Maksudnya apa ekspektasi publik? Jadi misalnya seperti ini, kita nggak bisa pungkiri sudah banyak progres juga gitu ya perempuan di dunia karir, apalagi misalnya kita lihat ya ketua DPR perempuan, banyak juga yang rektor waktu itu sempat ya di Bandung di sebuah institusi juga perempuan, banyak kok sekarang perempuan yang powerful. Tetapi ekspektasi publik terhadap perempuan itu menurut saya masih kurang objektif. Contoh kayak kalau misalnya perempuan yang sukses di karir, pasti pertanyaannya gini, kok lembur sampai lama sih, sampai malam gini, pasti rumahnya nggak keurus. Masih ada yang gitu kan? Ketika si perempuan ini memilih untuk punya aktualisasi diri, kegiatan-kegiatan yang lain, ekspektasi publik itu berharapnya tuh perempuan tuh semuanya dikerjain gitu. Tapi aku counter, kalau misalkan perempuan ini menikah dengan laki-laki, misalnya kerjanya offshore, atau kerjanya misalnya dia chef di Dubai, datangnya 6 bulan sekali, nggak pernah ditanya laki-lakinya kayak, kok kamu pulangnya 6 bulan sekali sih, itu gimana tumbuh kembang anak kamu gitu, istri kamu gimana? Tapi sementara kalau perempuan nih dalam sehari lembur dikit aja, itu pasti di isunya banyak banget nih, kayak domestik lu pasti nggak keurus apa-apa segala macam gitu ya. Nah jadi ekspektasi publik itu sih Kang gitu, belum lagi misalnya isu-isu yang kayak kalau misalkan perempuan di Indonesia itu, jadi perempuan itu serba salah gitu Kang. Misalkan perempuan di Indonesia, katakanlah dia secara visual itu masuk ke kriteria cantik standar Indonesia, kemudian dia sukses. Lihat aja, pasti ada kayak, dia pacaran sama siapa tuh, orang belakang dia siapa tuh. Nggak bisa gitu ya, si perempuan ini dihargai benar-benar, ya siapa tahu memang alhamdulillahnya dia memang visualnya oke, presentasinya oke, lah dia juga pinter, dia juga jenius, kenapa gitu. Jadi selalu bingung kan gitu. Tapi kalau misalnya si perempuan ini parasnya tidak masuk kriteria standar visual laki-laki, dinyain juga, mana goreng patut pantesan, mana tebuk gaji. Lah jadi salah nih gitu. Banyak jadi kebingungan yang sebenarnya itu persepsi publik yang mengkonstruksi itu gitu Kang terhadap si perempuan ini gitu. Tetapi lebih luasnya lagi sebenarnya embrio tadi purpose-nya si buku ini muncul, aku sih ngambil yang paling sederhananya, kita harus terus tanamkan critical thinking ya, berpikir kritis dalam diri kita. Kenapa? Karena ternyata dalam buku ini juga, kalau aku boleh bacakan si untuknya nih, kan ada di depan halaman pertamanya nih ada untuk setiap perempuan dalam kurung dan juga lelaki yang pernah dibungkam, diremehkan, atau dilukai secara terang-terangan maupun perlahan-lahan, semoga buku ini menjumpaimu pada waktu yang tepat. Dunia tidak selalu adil dalam memperlakukan suara kita. Seringkali ia meminta kita diam, mengerti, mengalah, kemudian selesai. Nah,
Kenapa di sini ada laki-laki? Karena ternyata isu gender, isu ekspektasi publik ini juga menyerang ke laki-laki juga loh, nggak hanya perempuan. Kalau misalnya aku lagi tur buku kan, ini juga alhamdulillahnya aku ada rezeki untuk tur buku dari si keuntungan independen ini gitu. Nah, saya suka gini ke audiens. Di sini ada laki-laki yang nggak suka bola nggak? Ngacung, angkat tangan. Di sini ada laki-laki yang nggak ngerti nggak caranya ganti ban. Ada yang nggak suka otomotif, ngangkat tangan. Atau ada nggak laki-laki yang nggak suka naik gunung? Banyak, ya kan? Ada nggak laki-laki yang favoritnya warnanya bukan hitam? Mereka juga dinyain. Kayak, oh mana bukan lelaki, mana emang nggak nonton. Nah, kalau aku sih sederhananya itu sih Kang Opik, untuk para orang-orang yang bertemu dengan buku ini, yuk kita pertanyakan, jangan-jangan label-label yang datang ke diri kita itu bukan karena kita, bukan karena diri kita yang otonom sebagai manusia yang memang menginginkan itu, tetapi mungkin ekspektasi label itu gitu, kayak, ih lu nggak laki, kenapa lu nggak naik gunung? Apakah definisi lu sebagai manusia si A nih, Kang Opik teh didefinisikannya berdasarkan si ekspektasi publik itu, persepsi itu gitu kan? Yang bisa menentukan Kang Opik itu benar-benar merasa laki-laki, jantan, produktif, kreatif, itu kan harus datangnya dari Kang Opik sendiri. Nah itu sih kalau buatku, makanya alhamdulillahnya laki-laki juga pada banyak yang beli Kang. Jadi gitu. ini teh bagian mengkritisi budaya normatif ya. Yes, ada juga di situ, betul. Betul. Ini judulnya kan telinga yang tidak dijual di pasar saham. Ini maksudnya apa ini? Kayaknya menarik nih. Asli. Iya ya. Itu mah iseng-iseng penulis aja. Jadi kenapa dari semua indera yang saya pakai telinga? Karena ketika dalam proses penulisan buku ini, indera yang paling banyak aku pakai tuh telinga Kang. Jadi saya banyak mendengar kisah, karena ada beberapa judul-judul puisi juga memang saya belum alami. Contoh misalkan judulnya Nanti Ketika Aku Jadi Ibu, kan aku memang belum dititipkan anak ya gitu. Nah aku alhamdulillah banyak bergaul juga sama teteh-teteh nih yang lebih senior, kemudian mendengarkan gitu, oh problem perempuan nanti di usia 40, di usia 50 tuh apa, sama tetap teratas ekspektasi publik, nggak beres-beres gitu, dan laki-laki pun sama. Gitu, karena aku juga pernah misalnya ngobrol kayak ada laki-laki ya, apalagi kita bicara pernikahan di era sekarang kan alhamdulillahnya udah balance ya. Jadi si istri dan suami itu melihat permasalahan domestik itu permasalahan bersama ya. Aku seneng sih gitu, alhamdulillahnya udah bisa gitu ya gitu. Ngurus anak udah jadi berdua gitu. Nah, terus ada nih misalnya contoh Kang Opik nih. Kang Opik misalnya hari Selasa kebagian nganter anaknya ke sekolah. Nah, terus datenglah ke sekolah, terus udahnya main misalkan ya, main mandi bola apa. Nah, Kang Opik teh ketemulah misalnya sama temen Kang Opik, terus ditanya kayak, Kang, nah tegawe hari ini gitu, kenapa kamu nggak kantor hari ini? Iya, aku kebagian lagi ngurus anak ini segala macam. Wah, tuh lelaki mah kuduna gawe. Nah, jadi kalau aku sih lihat buku ini, oh jadi kegiatan mengurus anak ini untuk laki-laki tidak lebih keren ya dibandingkan mencari nafkah gitu apa. Nah, aku menangkap peristiwa-peristiwa sederhana itu untuk aku jadikan bahan tulisan Kang. Keren itu, gitu. karena untuk saat ini memang budaya normatif itu memang terus gitu, terus bergulir gitu, sampai media pun itu menstimulus hal itu gitu. Iya ya, dilanggengkan gitu ya. Jadi sehingga kita sebagai laki-laki atau perempuan merasa merasa rendah diri ketika ada yang obrolan-obrolan seperti itu. Betul. Nah, Ica ngebangun karya yang mungkin dapat menciptakan istilahnya mah informasi yang lebih baik gitu buat teman-teman yang merasakannya gitu. Apalagi untuk saat ini memang kalau tidak punya informasi by data, kalau tidak punya informasi secara tertulis atau lebih objektif gitu, kita akan tetap menjadi orang yang selalu disalahkan gitu, baik itu oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Mungkin dengan hadirnya buku ini bisa mewakili gitu teman-teman yang pernah merasakan dibully, pernah merasakan selalu dihina secara normatif, terus kawin can, terus budak can, betul. Ya bener kan? Iya, jadi nah, itu budaya normatif gitu, yang menete sebagai
lelaki tuh harus gawe gitu. Terus awewe teh kudu cicing di imah gitu. Itu juga. Itu kan hal itu teh yang membuat sakit hati gitu bagi orang yang istilahnya mah orang yang menerima omongan seperti itu. Nah ini lamunku saya dipromosikannya, ini bagian dari teman-teman harus baca gitu. Ini buku ini memang sangat mewakili bagi teman-teman yang merasakan apa yang tadi diobrolkan sama Kak Ica. Iya. Nah Cak, gimana Kang? apa sih namanya? Ini kalau dijual berapa harganya? Dijual harganya 65.000 aja Kang. 66.000. Cukup murah untuk bisa dicek kalau di toko buku lain kayaknya buku-buku puisi mulainya harganya di atas 65 sih. Tapi ini 65.000. Belum ongkir ya? Belum ongkir. Nah, teman-teman ini harganya 65.000 gitu. Lihatlah esensinya bukan passionnya gitu. Karena kalau berbicara tentang ilmu, kalau berbicara tentang pembelajaran, kalau berbicara tentang pengetahuan, kamu akan merasakan ketika membaca sebuah buku, membaca sebuah literasi, akan lebih hidup, akan lebih mewarnai hidupmu dibandingkan kamu hanya memikirkan hanya memikirkan harganya saja gitu. Artinya apa? Nilai itu akan lebih mewarnai hidupmu ketika engkau membaca isinya, esensinya gitu. Jadi belilah gitu yang tadi disebutkan sama Kak Ica itu, atau kalau memang pingin lewat rumah komunitas bisa dihubungi di sini. Nanti pihak rumah komunitas mengontak Teh Ica gitu. Itu DM Instagramku juga sih, IG medsosku sangat terbuka. Medsosnya apa coba? Oh iya, medsosnya Instagramku di Annisa ANNISARESMN. Jadi alhamdulillahnya aku juga ternyata senang berinteraksi ya sama orang kan. Matak bawelnya sih kan. Jadi malah aku tuh punya banyak teman-teman yang misalkan pembeli baru gitu ya. Malah aku banyak gak kenal. Alhamdulillahnya waktu pas rilis itu ya Kang, pemesanan teh ada yang ke Bulukumba. Wah sebenarnya. Ya ada yang ke Bulukumba, yang ke Aceh. Apa aku teh nggak kenal. Bener-bener emang mereka kayak book enthusiast gitu di zaman sekarang mah gitu ya. Kayaknya pecinta buku. Ads-nya lewat kayaknya ke mereka gitu. Terus beli ya akhirnya mereka DM. Nah aku sih selalu terbuka ya alhamdulillahnya sampai sekarang dengan DM gitu dari teman-teman gitu. Ya sudah aku balas segala macem. Jadi akhirnya si buku ini tuh buat aku bener Kang, jadi ketika lahir ini aku juga benar-benar mengencourage ya, mempromosikan ayo menulis dan menerbitkan buku. Karena jalannya ajaib, maksudnya yang ibaratnya mungkin target manusia mah kayak aku nih punya target gitu ya, target yang terbayang nih oleh si Annisa teh. Ya udah rilis 500 buku. Ya udah jual segini, gini segala macam beres. Ternyata ya itu rencana Tuhan lebih indah ya gitu. Saya nggak kebayang gitu kayak dari sini rezeki lain tuh ngalir gitu. Jadi itu jadi juri lah, ada yang ngajak kelas lah, dan kelasnya bisa berbayar kan pasti ada ini ya gitu, ada honorarium dari situ. Tur buku lah, ke Bali, Jawa segala macem, terus banyak rezeki lain. Dan ini menarik ya menurut saya ya. Saya memang kan lebih dulu di dunia kesenian ya. Maksudnya di Bandung mungkin kenalnya lebih kenal di Estuari. Tapi Estuari juga punya rezeki sendiri ya. Misalkan itu kan rezeki aku dan Rian bersama, misalkan ada endorsement masuk apa segala macam. Tetapi sebagai Annisa Resmana, lucunya setelah aku rilis buku ini ada kayaknya 2 produk kayak brand masuk ke aku. Jadi lucu gitu. Keren. Iya, jadi kayak jadi ini ya yang dimaksudkan kayak ngerilis buku, dan ketika kamu melakukan bukumu dengan baik, dia pun akan baik dengan kita sebagai penulis gitu. Jadi wow gitu, kenal rezeki lain mah ya, yang kayak kenal relasi gitu ya sama guru-guru hebat gitu. Itu sih aku tidak ternilai gitu ya, lebih dari, menurutku itu lebih dari keuntungan si yang tadi kos produksi tertutup gitu. Kayaknya lebih rasanya daripada itu gitu. Ya kayak gini misalnya diundang silaturahmi, akhirnya podcast ngobrolin ini kan bentuk rezeki juga menurut aku ya Kang gitu. Karena aku suka percakapan tadi, dan percakapannya akhirnya ditulis oleh aku dan akhirnya dikristalkan menjadi sebuah produk. Jadi aku memang ingin sekali mengajak apalagi penulis-penulis muda Kang gitu. Karena mau nggak mau ya
di dunia literasi di zaman sekarang apalagi di Indonesia itu sepertinya industri literasi itu dilihatnya purba. Ya kan? Iya, betul. Iya dong, dibandingkan Betul, industri betul. lain, dibandingkan industri mineral, tambang, ekonomi, F&B, ya dong. Betul. Kan, nah sastra bisa hidup lu kan orang gitu ya. Iya. Sama lah, kayak ngapain lu jadi musisi kan gitu ya, gitu. Nah, aku ingin memberikan sebuah insight yang baru bahwa enggak kok, kita bisa tetap bertahan bahkan mendapatkan keuntungan, tetapi tadi kita juga harus bekerja keras lebih daripada yang lain gitu. Keren. Gitu sih Kang Jadi, Opik. Dari obrolan Ica, saya mengasumsikan bahwa manusia itu makhluk rasional gitu, makhluk keterbatasan gitu. Dari keterbatasan itu, jika digabungkan dengan bahasa silaturahmi yang telah dilakukan oleh Ica lewat buku ini, lewat karya ini, Ica bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar nilai, tapi dampak yang lebih besar. Bisa silaturahmi, bisa berkomunikasi dengan yang lain, sehingga menciptakan ruang-ruang baru gitu, yang membuat kamu akan merasakan bahagia. Begitu indahnya kalau menciptakan sebuah karya sesuai dengan potensi yang teman-teman lakukan, seperti halnya Kak Ica. Nah Kak Ica, ini closing statementnya dari Kak Ica sebelum Kak Ica membacakan puisinya gitu. Closing statementnya buat nuhun ya Buat Kang Opik sudah teman-teman. diundang hari ini di rumah komunitas. Closing statementnya mungkin untuk hari ini, selalu tumbuhkanlah tanda tanya itu di dalam kepala kamu. Karena dari tanda tanya itu, karena kalau kamu berpikir kritis itu akan ada gitu ya, sebuah pemikiran-pemikiran yang baru yang akan membawamu entah ke petualangan yang mana. Jadi aku selalu titipkan, tolong jaga tanda tanya itu dalam kepalamu gitu. Subhanallah. Dengan statement closingnya Kak Ica itu apa sih nama situ dengan obrolan tadi menyenangkan gitu, jadi suka terbawa energi lain gitu. Oke, dengan tadi closingnya Teh Ica, sampai jumpa di podcast inspiratif dan kreatif yang lainnya gitu. Oke, kalau nanti berbicara tentang rumah komunitas merdeka ya. Oke. Siap. Rumah komunitas merdeka. Merdeka.